Ya kalau ya cita-cita itu Pak, kalau dikembangkan ya mau selanjutnya ya bisa. Biar lebih besar Ya, biar lebih terkembang besar apa. terus yang kemudian sampai sekarang ini, sampai sejauh ini sudah ada kan misalnya kan bantuan-bantuan misalnya dari pemerintah atau dari mana soal pengembangan usahanya begitu? Belum ada Pak. Belum ada nih. Kalau salah ini yang bulan merah. Oke, ini salah satu maksudnya produksi rumah tangga gula merah yang kebetulan kita ada di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Ini sudah diproses tadi sejak pagi dan hasilnya seperti ini. Memang industri rumah tangga ini ke depan penting kita perhatikan, kita dorong terus sehingga kemasannya bisa lebih baik, produksinya bisa lebih masif, lebih besar. Kita berharap industri rumah tangga terus tumbuh, bangkit, karena itu akan menjadi penanda kebangkitan sebuah daerah, Kolaka Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara di masa-masa yang akan datang. Oke, keren ini. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kabupaten Kolaka Utara. Kabupaten Kolaka Utara ini salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang beberapa kecamatan, beberapa desa banyak memproduksi gula aren, itu produksi rumahan yang tersebar di beberapa kecamatan. Salah satunya ini hari ini kita sudah berada di Desa Palulampe, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Kita akan berbincang sedikit dengan Pak Abbas, salah satu seorang yang punya, maksudnya memproduksi rumahan ini, gula merah, gula aren. Kita akan cerita sedikit sama beliau, berbincang soal kalau Pak Abbas awal mulanya ini usaha memproduksi gula merah ini sejak kapan? Ya, 1 tahun kurang lebih tuh Pak. Kurang lebih 1 tahun. Biasanya itu kalau itu prosesnya itu kayak dimulai dari mana, misalnya bahan bakunya diambil dari mana begitu, bisa diceritakan ke kita tuh, dijelaskan. Pertama mulai dari pohonnya itu Pak, itu airnya langsung tiap pagi sore diambil. Ya. Oh, berarti kita ambil sendiri dari pohonnya. Terus yang kemudian biasa pagi sore? Iya, pagi sore diambil itu airnya Pak. Terus yang kemudian cara produksinya dia bagaimana setelah dari pohon? Itu sudah di apa namanya itu, dibersihkan, baru dipukul baru kalau itu berbau itu ya dipotong nih. Ya, kalau selesai dipotong itu 1 minggu lah baru dikasih jergeng. Ya, itu kayak ini ya. Setelah itu bahan baku itu dibawa ke sini, dimasak. Cara masaknya itu bagaimana dia biasa? Cara masaknya Pak dimasak seperti air biasa. Jadi cuma itu pemakai kayunya Pak terlalu banyak. Terus yang kemudian kalau dimasak itu biasa pengerjaannya berapa lama itu sampai dia jadi gula merah itu? Tergantung dari banyaknya Pak. Kalau memang dia sekitar 30 liter, biasa itu dimasak mulai jam 8. Jam 8 pagi misalnya atau malam? Pagi Pak. Itu biasa dia jadi jam berapa biasanya? Biasa jadi jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Lumayan ya. Seharian penuh. Terus yang kemudian setelah dimasak begitu jadi gula merah, dicetak Pak. Cetakannya memang juga cetakan khusus ya? Ada Pak.
itu kelapa itu. Ya kayak tempurung Ya, kelapa. ya. Tempurung kelapa. Katanya. Setelah dicetak biasanya ini juga dibungkus begitu. Ya, dibungkus Pak, pakai daun pisang. Ya. Itu biasa kalau kayak 30 liter begitu biasa dia hasilkan berapa biji gula merah? Biasa tak 20 Pak. Kalau memang memungkinkan itu yang tergantung dari kalau muda dia ya terlalu juga. Kalau tua-tua dia airnya kan itu bagus hasilnya. Oh ya, berarti tergantung. Kalau sudah tua emang lebih bagus hasilnya. Nah, terus yang kemudian ini biasa kalau dia jadi itu gula merah dipasarkan di mana biasa? Maksudnya langsung dibawa ke pasar atau sudah ada yang pesan? Dibawa ke pasar Pak. Biasa juga ada langsung ambil dari rumah. Oh, tapi produksinya berarti hampir tiap hari? Iya, tiap hari Pak. Nah, terus yang kemudian tentu kan Pak Abbas ini kan punya usaha rumahan kayak begini, tentu punya bayangan, punya harapan-harapan juga. Misalnya usahanya mau dikembangkan seperti apa ke depannya? Ya, kalau ya cita-cita itu Pak, kalau dikembangkan ya mau selanjutnya ya bisa. Biar lebih besar ya, biar lebih terkembang besar apa. Terus yang kemudian sampai sekarang ini, sampai sejauh ini sudah ada kan misalnya kan bantuan-bantuan misalnya dari pemerintah atau dari mana soal pengembangan usahanya begitu? Belum ada nih. Kalau salah ini yang gula merah. Tapi kan ini kalau untuk daerah di Batu Putih ini kayaknya yang produksi rumahan gula merah begini banyak ya? Iya, banyak Pak. Nah, terus yang kemudian yang terakhir ini Pak Abbas soal harapannya misalnya terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau pemerintah pusat misalnya tentang bagaimana supaya apakah misalnya dikasih bantuan atau apa, misalnya harapannya sama pemerintah. Ya, masalah bantuan Pak. Oh jadi dan berarti tentu kita sangat berharap di masa datang pemerintah terus yang kemudian seluruh stakeholder semua pihak bisa berkontribusi lebih, melihat lebih jauh soal potensi-potensi yang dimiliki di semua daerah, salah satunya dari daerah Kolaka Utara ini yang beberapa desa yang memproduksi gula merah, dan ini penting untuk kita support di masa datang sehingga kalau industri rumah tangga itu bisa tumbuh, produksi gula merah bisa lebih banyak, terus yang kemudian dikemas dengan lebih baik, tentu akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat di desa sini, di Kecamatan Batu Putih dan Kabupaten Kolaka Utara khususnya, dan secara umum Provinsi Sulawesi Tenggara.